Jadi, kamu baru saja menyelesaikan tur keliling Edinburgh, Skotlandia. Tur ini berlangsung kurang dari 1 jam dan kamu masih ingin melihat lebih banyak lagi. Kamu bertanya kepada pemandu apakah masih ada hal lain yang bisa dilihat dan mereka mulai berbicara tentang kota bawah tanah yang misterius. Kamu bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana dan kamu terkejut dengan jawaban pemandu. Kamu sedang berdiri di atasnya, tepat di bawah kakimu, jembatan selatan. Tapi kamu baru saja berada di sana dan tidak menyadari ada panah raksasa yang mengarah ke bawah. Jadi dari sinilah misteri dimulai. Kisahnya dimulai pada pertengahan tahun 1700-an. Ibu kota Skotlandia tidak sebesar sekarang. Hanya 60.000 orang yang tinggal di sekitar kastil Edinburgh. Mereka semua berdesakan di dalam tembok abad pertengahan. Dan mereka mengatakan bahwa kota-kota saat ini sudah terlalu padat penduduknya. Bayangkan bagaimana kondisi kehidupan saat itu. Bangunan-bangunannya tinggi, jadi hanya ada sedikit cahaya alami. Beberapa rumah memiliki 14 lantai. Sapi-sapi berjalan di jalanan yang sempit dan berliku dan meninggalkan kotoran. Saking buruknya, penulis Inggris terkenal Daniel Defoe pernah mengatakan, "Aku yakin tidak ada kota di dunia ini yang memiliki begitu banyak orang dengan begitu sedikit ruang." Ya, dia adalah orang yang menulis Robinson Crusoe. Nah, sesuatu harus dilakukan. Solusinya adalah dengan membangun 2 jembatan panjang di utara dan selatan kota. Nama yang mereka berikan pada jembatan itu lebih bersifat deskriptif daripada penuh warna. Jembatan di sebelah utara selesai dibangun terlebih dahulu. Pada tahun 1785, pembangunan jembatan kedua dimulai. Jembatan ini akan menghubungkan jalan pejalan kaki utama di bagian utara dengan gedung-gedung universitas di bagian selatan Edinburgh. Tapi jangan bayangkan konstruksi ini sebagai jembatan modern di atas sungai. Ini lebih merupakan sebuah viaduk, sejenis jembatan yang menghubungkan 2 bukit di seberang lembah. Kata viaduk berasal dari bahasa Latin, karena orang Romawi adalah pelopor dalam membangun struktur ini. Ibu kota mereka dibangun di atas 7 bukit, dan untuk meniru, Edinburgh juga melintasi 7 bukit utama. Hanya 2 yang terlihat saat ini, karena kota tersebut telah dibangun. Pada abad ke-18, pembangunan jembatan selatan merupakan prestasi teknik yang luar biasa. Para pembangun hanya membutuhkan waktu 3 tahun untuk menyelesaikannya. 19 lengkungan batu membentang di atas jurang sedalam 9,4 meter pada titik terdalamnya. Dan panjangnya lebih dari 305 meter. Mengesankan, bahkan untuk standar saat ini. Tapi apa hubungan viaduk berusia 2,5 abad dengan kota bawah tanah? Ya, itu adalah kota. Kamu tahu, mereka mendesain jembatan selatan agar berongga di bagian dalamnya. Saat kamu berjalan di sepanjang jalan ini hari ini, sebenarnya ada gua besar buatan manusia di bawah kakimu. Nama populer untuk kumpulan ruangan ini adalah Kubah Edinburgh. Namun, apa tujuan dari ruang ini? Dan apakah ada sesuatu atau seseorang di sana sekarang? Mari kita bahas satu persatu. Niat awal para pembangun adalah agar kubah ini berfungsi sebagai toko pedagang. Pada awalnya, hal itu berjalan dengan baik. Para pedagang menggunakan total 120 kubah sebagai toko dan gudang. Ada bengkel, tukang sepatu, dan kedai minuman. Namun seiring berjalannya waktu, sebuah cacat desain utama terungkap. Batu-batunya bocor, dan kubah-kubah itu lembab sepanjang waktu. Bahkan pernah terjadi banjir. Para pembangun lupa untuk membuat struktur kedap air. Para pedagang khawatir air akan merusak barang-barang berharga mereka. Setelah beberapa tahun, penyewa pertama mulai pindah. Setelah perdagangan legal menjauh dari Kubah, kaum miskin di kota ini pun pindah ke sana. Dan bukan hanya mereka, tetapi juga semua pemukim ilegal. Para sejarawan tidak tahu banyak tentang periode ini karena tidak ada catatan tertulis. Namun para penghuni liar pun harus segera pergi. Jika kamu tidak bisa berbisnis di kubah-kubah ini, bagaimana kamu bisa tinggal di dalamnya? Tempat itu lembab dan dingin, dan tidak ada ventilasi, sanitasi, atau cahaya alami. Benar-benar bau. Mimpi terburuk setiap agen real estate. Hanya 30 tahun setelah selesai dibangun, kubah jembatan selatan ditinggalkan untuk selamanya. Namun di tingkat jalan, bisnis berjalan seperti biasa. Para pejabat memutuskan untuk menimbun kubah dengan reruntuhan demi keamanan. Terkubur dan terlupakan, kenangan akan kawasan pedagang di Edinburgh yang dulunya ramai perlahan-lahan memudar dari benak orang-orang.
Nah, disinilah ceritanya menjadi sedikit aneh. Pada tahun 1980-an, seorang pemain rugby Skotlandia secara tidak sengaja menemukan terowongan yang mengarah ke kubah. Sang atlet tidak membuang waktu dan mulai menggali ruang bawah tanah dengan bantuan putranya. Beberapa ton puing-puing, dan 1 dekade kemudian, kubah jembatan selatan telah dikembalikan ke masa kejayaannya. Bisa dikatakan demikian, kubah-kubah itu kembali gelap dan lembab, seperti pada tahun 1700-an. Ada banyak penemuan menarik di kota bawah tanah ini. Kubah-kubah tersebut dipenuhi dengan cangkang tiram yang merupakan makanan standar bagi penduduk kelas pekerja di Edinburgh pada saat itu. Temuan lain, seperti sepatu dan botol kosong, menunjukkan bahwa orang-orang benar-benar tinggal di kubah yang sesak ini. Pikirkanlah hal ini saat kamu melintasi seseorang yang mencoba menyewakan garasi mereka sebagai apartemen. Jadi pemandumu benar-benar ada kota tersembunyi di bawah jalanan Edinburgh. Ya, setidaknya 1 jalan. Kamu sekarang telah turun dari jalan pejalan kaki utama ke Cowgate. Kamu melihat ke atas dan itu dia, satu-satunya lengkungan yang terlihat dari jembatan yang dulunya mengesankan. Kamu sekarang mencari secara online untuk memesan tur ke kubah. Kamu perlu melihat tempat ini dengan mata kepala sendiri. Tapi ibu kota Skotlandia bukanlah satu-satunya kota yang memiliki ruang bawah tanah yang misterius. Wilayah bersejarah Kapadokia di Turki Tengah menyembunyikan tidak kurang dari 36 kota di bawah tanah. Yang terbesar dan paling mengesankan baru ditemukan pada tahun 1963. Kota ini dibangun pada era Bizantium untuk melindungi penduduk setempat dari penjajah. Kita memiliki struktur serupa yang terbuat dari beton di kota-kota kita, tetapi skala kota bawah tanah Turki benar-benar mengesankan. Ada beberapa tingkat, seperti garasi mobil bertingkat. Gua-gua dan terowongan berada 60 meter di bawah tanah. Itu adalah 2/3 dari tinggi patung Liberty. Kota ini dapat menampung 20.000 orang pada waktu tertentu, lengkap dengan ternak dan makanan. Baunya. 20.000 orang adalah jumlah rata-rata penonton yang hadir di pertandingan Major League Soccer saat ini. Kamu mungkin ingin menambah kunjungan lapangan ke salah satu tempat ini saat kamu pergi ke Turki berikutnya. Sebagian besar kota-kota di Kapadokia dapat ditemukan di daerah pedesaan. Masuk akal bukan? Lagi pula kota-kota ini digali sebagai tempat persembunyian. Namun di Eropa, ada satu kota yang labirin bawah tanahnya menyerupai kubah di Edinburgh. Kamu mungkin pernah mendengar tentang Pilsen di Republik Ceko. Tapi tunggu dulu, ini bukan cerita tentang produk lokal yang paling terkenal. Sesuatu yang diseduh mungkin. Ini adalah kisah tentang kota abad pertengahan yang bertahan di bawah jalan Pilsen. Sumur air, gudang bawah tanah, dan lorong-lorong membentang sepanjang lebih dari 20 km. Para pedagang dan pengrajin menggunakan ruang bawah tanah bersejarah Pilsen untuk penyimpanan air, makanan, es, apa saja. Saluran airnya cukup mengesankan. Para sejarawan memperkirakan ada 360 sumur yang terletak di bawah pusat kota bersejarah Pilsen. Pada masa-masa ketidakstabilan, lorong-lorong itu berfungsi sebagai tempat berlindung yang aman bagi penduduk setempat. Mereka pasti tidak akan kehausan di sana. Saat ini, sebagian besar turis mengunjungi kota-kota bawah tanah yang misterius ini. Namun di Kanada ada satu di mana orang-orang tinggal dan bekerja. Pembangunan kota bawah tanah Montreal dimulai pada tahun 1962. Ide awalnya adalah untuk menaungi lalu lintas. Itu adalah cara yang bagus untuk mengatakan bahwa para pejabat kota sedang membangun stasiun metro. Ide ini menarik perhatian dan proyek ini berkembang. Sekarang tempat ini menjadi labirin perkotaan yang tersembunyi di bawah pusat kota. Butuh tempat menginap? Ada banyak hotel di bawah sana. Ingin makan? Masuklah ke salah satu restoran bawah tanah. Berbagai toko, perpustakaan, bioskop, daftarnya panjang. Bahkan ada juga kompleks perumahan. Tapi bagaimana orang bisa hidup di bawah tanah? Sederhana, meskipun kota itu sendiri terletak di bawah bumi, titik aksesnya berada di permukaan tanah. Kamu bisa memasuki jaringan terowongan sepanjang 31 km di lebih dari 120 titik. Oh, itu tempat lain di bawah. Ups, maaf Australia.